Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, kita akan melanjutkan ta'lim kita di dalam kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kemarin kita diingatkan oleh beliau tentang bagaimana salamatus sudur, hati yang luas, hati yang lapang kepada kaum muslimin. Masih dalam wasiat beliau yang sama, beliau katakan wa alaikum bihusnil khuluqi ma'a man yashabukum wa khafdil janahi lahu. Aku wasiatkan kepada kalian untuk kalian tadi itu berakhlak yang baik kepada teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian, orang-orang yang kalian cintai dari teman kalian. Wa khafdil janahi lahu, dan berlemah lembut kepada mereka. Fa innal khaira kullahu fi linil janib wa si'atil ihtimal. Persahabatan itu bisa langgeng ketika orang itu menahan sesuatu yang tidak suka dari teman kita, menerima kekurangan mereka, karena manusia tadi itu mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Terjadi pertengkaran sedikit, dia harus tahu, dia harus buka uzur seseorang, alasan seseorang, dia harus tahu bagaimana menyelesaikannya. Yang begini-begini bisa jadi persahabatan itu langgeng dan tahan lama. Tapi kalau kita nuntut kepada teman kita itu kesempurnaan, gak ada manusia sempurna seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya Nabi manusia sempurna. Selain tadi itu adalah kekurangan-kekurangan yang ada. Makanya dikatakan orang itu dengan temannya ibarat pohon, yang mana pohon itu gak bakal tumbuh secara lurus, tapi ada cabang yang namanya dahan, ada cabang lagi yang namanya ranting, ada juga dedaunan. Mananya akan ada sedikit permasalahan, cekcok, kemudian salah paham. Ini semua hal-hal yang lumrah terjadi. Untuk apa? Agar menjadi pohon itu terlihat indah, agar menjadi persahabatan itu terlihat baik. Kalau nggak ada masalah berarti bukan sahabat. Orang yang kita kenal cuman nggak akrab, ya. Tapi kalau sahabat itu syaratnya memang harus pernah tengkar, memang harus pernah sesuatu yang ada su'ut tafahum, ada sedikit salah paham, salah mencerna di dalam hal atau mungkin ucapan yang mungkin yang nerima ini A, yang ini nerima dari sisi B. Tapi dengan seperti itu akan kembali lagi hubungannya, akhirnya persahabatan menjadi baik. Wa itharu sahib, dan utamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kita. Sampai Allah puji di dalam Al-Quran bagaimana itharnya sahabat, mendahulukannya sahabat kepada sahabat lainnya, yang hal itu atas didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam di zamannya. Kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mendahulukan atas orang lain meskipun mereka butuh, ya, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka butuh, tapi dahulukan orang lain. Teringat dahulu ada seorang sahabat ketika ikut perang, terdengar setelah itu peperangan selesai, terdengar ada orang memanggil, Alma, Alma, air, katanya. Diambillah air, dia cari orang yang menjadi korban perang. Ketika sudah mau dikasihkan air tadi itu kepada orang yang menjadi korban perang, setelah mau dikasihkan, kata dia yang minta-minta tadi itu, jangan kasih ke saya dulu, kasih ke fulan, karena saya lihat dia sudah lebih sekarat daripada saya. Maka kata sahabat ini, aku lari kepada fulan atas petunjuk dia. Ketika sampai ke sahabat fulan bilang, jangan ke saya dulu, saya masih kuat. Itu sahabat yang satunya itu.
sahabat yang ketiga. Lari saya ke sana. Ketika lihat sahabat ke sana, dia bilang, enggak, bukan saya yang butuh, tapi sahabat itu, sahabat yang pertama tadi yang nyuruh itu. Akhirnya saya lari. Ketika lari ke sahabat yang pertama tadi minta tolong, sudah wafat, sudah meninggal dunia. Saya lari sahabat yang kedua, biar saya nututi, ternyata sudah wafat lagi. Kemudian saya cari sahabat yang ketiga tadi itu, saya lari, ternyata sahabat yang ketiga juga wafat. Nah, ada sifat mereka para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ayyakunal mu'min sari'ur ridha bati'ul ghadab. Kata beliau, jadilah seorang mukmin tadi itu yang kalau rela cepat, kalau ridho sama orang cepat, tapi lambat urusan marah. Ya. Kalau sama orang, ya, marahnya lambat. Terus ridhonya cepat. Itu mukmin hakiki. Mukmin yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mukmin yang imannya mantap kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita kan kebalikannya, ridhonya lambat, marahnya cepat. Orang kalau sudah cepat marah tadi itu menunjukkan 3 hal. 1, al-jahlu, kebodohannya. Ya, orang kalau bodoh itu sari'ul ghadab, cepat marah, gak mau tabayun, gak mau dengar daripada orang lain. Ada sifat orang yang cepat marah tadi itu apa? Al-jahlu, menunjukkan kebodohannya. Yang kedua, al-hawa, menunjukkan gak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sampai kapan? Ya. Makanya dilatih. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubir radha wa in taftimhu yanfatimi. Kata Imam Busiri, hawa nafsu itu seperti orang yang menyusui anak. Anak itu kalau dibiarin nyusu akan nyusu sampai tua. Tapi kalau kau sapih dia dari susuan, dia akan tersapih dengan sendirinya. Hawa nafsu itu gitu. Dia turuti tambah terus. Dia biarin marah tadi itu dalam diri inti, terus bakal marah terus dia. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Tapi kalau dia dikendalikan dengan cara ada memahami uzurnya orang, iya mungkin gini, mungkin gini, mungkin gini. Lah, berarti dia sekarang lagi mengendalikan hawa nafsu, bukan dikendalikan hawa nafsu. Sampai dari sulitnya mengendalikan hawa nafsu tadi itu, Rasulullah SAW ketika pulang dari perang Badar, ya, yang dahsyat saat itu terjadi di bulan Ramadan tanggal 17, itu pulang dalam keadaan menang, peperangan yang luar biasa. Nabi mengatakan, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari peperangan yang kecil ini menuju peperangan yang besar. Ajib, kata sahabat, ini perang 313 lawan 1000. Dibilang kecil sama Nabi. Terus peperangan apa lagi sebentar lagi? Qila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Apa jihad akbar tadi itu? Kata beliau, jihadun nafas. Jihad kepada hawa nafsu. Sulit. Ya, sulit. Itu daripada bahaya ghadab. Lah, kemudian itu yang kedua, hawa nafsu. Yang ketiga, orang ghadab tadi itu adalah mahallu syaitan. Dia menjadi tempatnya setan. Karena setan paling suka orang yang marah dan tidak suka orang yang ridho. Maknanya perbuatannya tadi itu sudah masuk ke dalam perangkap setan, sudah dikendalikan oleh setan. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan cepat marah. Ya, zidna ya Rasulullah. Tambahi lagi wasiat untukku, la taghdab, jangan marah. Itu hendaknya seorang mukmin menjadi sari'ul ghadab, sari'ur ridha, bati'ul ghadab. Kalau misalkan ridhonya cepat tapi marahnya lambat. Balil mu'minil kamil la yaghdab li nafsihi ra'san innama yaghdibu li rabbih. Bahkan dikatakan orang mukmin sempurna itu marahnya bukan karena dirinya, tapi marahnya karena Allah. Ketika harkat dan martabat agama dilecehkan, dinistakan, dia marah.
Tapi kalau diri ini dilecehkan, dinistakan, dicela, dicaci maki, terus dilaknat kalau perlu, diri ini nggak marah sama sekali. Hadza mu'min. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdab li nafsihi. Nabi itu nggak pernah marah karena dirinya. Ya. Wa idza udhiya haqqallah lam yakun ahadun li ghadabihi. Kalau sudah diganggu haknya Allah, tidak ada yang berani menahan marahnya Nabi. Ya. Kalau untuk dirinya Nabi, ya lihat contohnya Nabi diludahi, Nabi maafkan. Nabi dikata-katain, lihat Nabi yang belum dikata-katain apa? Dikatain penyihir sudah, dukun sudah, orang gila sudah, penyair sudah, penyamun sudah semua. Itu kenapa Nabi maafin? Karena menyangkut dirinya. Ketika Fathu Makkah, orang-orang yang dulu pernah mukul, pernah ngeludahi, pernah mencaci, dikumpulin sama sahabat. Fathu Makkah itu mereka terkepung. Terus mereka laporan sama Nabi, ya Rasulullah, ini orang-orang yang dulu membenci kamu, mencaci kamu, kemudian melaknat kamu, sekarang kita apakan mereka? Kata Nabi, idhabu fa antumut tulaqo. Pergi aja, suruh pulang mereka, sebab mereka bebas sekarang. Maknanya ketika harkat dan martabatnya dikurangi, nggak ada masalah. Biarin anak kasih kehormatan anak, marwah anak kasih sama inti orang. Tapi nggak agama. Ketika agama dilecehkan, lam yakum ahadun li ghadabi, tidak ada yang bisa meredam marahnya Rasulullah SAW. Satu kisah terjadi ketika seorang anak kepala suku yang mencuri dan sudah turun ayat potong tangan bagi mereka para pencuri. Qat'u yadis sariqah. Setelah turun ayat seperti itu terjadi pencurian, anaknya kepala suku. Lah abahnya ini kepala sukunya nggak mau anaknya dipotong tangan. Akhirnya ngelobi sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nggak bisa, anak nggak berani ngomong sama Nabi. Ngelobi sama Sayyidina Umar dan para sahabat-sahabat yang lain. Dia katakan, tolong jangan dipotong anak saya tangannya. Jangan lihat anak saya yang bersalah, tapi lihat saya terhormat. Saya kepala suku. Katanya, aduh nggak berani. Nabi itu kalau urusan agama tegas. Nggak ada yang bisa meredam marahnya Nabi. Akhirnya, karena nggak ada sahabat yang dewasa bantu dia lihat siapa yang dekat dengan Nabi. Terus ternyata ada satu anak kecil namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini putranya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini mantan budaknya Nabi dimerdekakan. Ini anaknya ini, Usama ini. Dipanggil sama kepala suku, ya gulam, wahai anak, sini. Tolong bilang sama Nabi, anak saya memang bersalah. Terus wajib potong tangan. Tapi tolong jangan lihat anak saya, tapi lihat saya. Bagaimana kedudukan saya di masyarakat, bagaimana saya ditokohkan. Akhirnya kan anak kecil tadi itu polos, disampaikan hal itu kepada Nabi. Ketika sampai kepada Nabi ucapan seperti itu, maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Lau kanat Fatimah binta Muhammad saraqat, laqata'tu yadaha." Jangankan anak kepala suku, anakku Fatimah binti Muhammad, yang mana Fatimah itu bid'atun minni, bagian daripadaku, yang nyakiti Fatimah nyakiti aku, nyenengin Fatimah nyenengin aku, kalau dia mencuri, aku yang akan potong tangannya. Laqata'tu yadaha, yang akan eksekusi aku, bukan orang lain. Itu ketegasan Rasulullah SAW. Makanya Nabi kalau sudah urusan marahnya bukan marah untuk urusan diri sendiri, tapi untuk urusan agama. Juga pernah Sayyidina Umar bin Khattab pernah bawa pernah bawa kitab Taurat di hadapan Nabi. Ya. Pernah bawa kitab Taurat di hadapan Rasulullah SAW dan mengatakan bukan Sayyidina Umar tapi Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Lalu dibaca tuh kitab Taurat.
Oh, faghadiban Nabi. Wahmarrat wajhuhu. Nabi itu marah, terlihat dari mukanya yang merah. Nabi kan putih. Kalau sudah marah itu ibaratnya putihnya hilang, berganti dengan merah. Terus Nabi mengatakan, wahai sahabat, andai pemilik kitab ini masih hidup, ya, akan ikut daripada agamaku. Maknanya jangan bandingkan kitab Taurat dengan Al-Quran. Al-Quran itu pelengkap, nggak butuh dengan kitab yang lainnya. Kenapa kau ada Al-Quran, kau bawa kitab yang lain, buat apa? Dan Al-Quran itu diturunkan kepada orang yang diturunkan masih ada, saya. Mengapa kau bawa kitab yang sudah mungkin nggak begitu lengkapan Al-Quran, dan yang diturunkan Tauratnya tadi itu sudah wafat? Ini loh, Al-Qurannya ada, orang yang diturunkannya juga ada. Kenapa kau bandingkan dengan ini? Itu makna tersiratnya seperti itu. Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat marahnya Nabi. Dan juga Rasulullah SAW ketika khutbah, sifatnya itu terlihat seperti marah. Harisun alaikum. Kepada kalian tadi itu betul-betul mewanti-wanti, menasihati agar kalian tidak terjerumus ke dalam api neraka. Seperti mewanti-wantinya seorang ayah yang menasihati anaknya. Jangan dilakukan loh ya, kamu akan celaka. Kamu akan terima akibatnya. Sama dengan yang dilakukan Nabi. Jangan berbuat demikian, kau akan terjerumus ke dalam kebinasaan. Makanya kata sahabat Rasulullah SAW, idza khotaba ihmarrat ainahu. Nabi itu kalau sudah khutbah, beliau mata mulia beliau merah. Ya. Wahmarrat wajhuhu, merah juga wajahnya, ka'annahu amiru jaishin, seakan-akan beliau tadi itu panglima perang. Gimana tuh panglima perang kalau sudah ngatur pasukannya? Siap, gerak, tegas. Kenapa? Hati-hati jangan sampai terbunuh. Ya, jangan sampai terbunuh. Ana ingatkan kepada kainte semuanya tadi itu, jangan sampai maksiat. Kalau maksiat kau akan tergelincir ke dalam kebinasaan. Itu sifat khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahma ghadibal mu'minu li nafsihi mana'ahu imanuhu ay yashfiya nafsahu wa yunaffidha ghadabuhu. Dan kapanpun seorang mukmin tadi itu marah karena dirinya, bukan karena agamanya, dia akan mencegah imannya untuk ngobati hatinya yang sakit. Jadi hati ini ketika dilecehkan kan sakit. Iman gak bisa nutupi. Kenapa? Karena dia tadi itu akan marah karena dirinya sendiri, bukan karena agamanya. Wa yunaffidha ghadabuhu, dan melanjutkan daripada marahnya. Melampiaskan, kalau gak sampai marah gak selesai. Tapi kalau orang mukmin hakiki yang ketika hatinya tersakiti gara-gara celaan tadi itu, imannya tebal, maka iman akan menutupi marah. Dia akan bilang dalam hatinya, sabar. Ucapan orang ini, celaan orang ini, itu hanya sangkaan dia kepadamu. Kau bukan orang demikian. Sabar. Barangkali dia tadi marah gara-gara masalah orang lain, tapi melampiaskannya kepada kamu. Atau mungkin dia dalam keadaan seperti ini, iman lebih kuat, terus ditekankan dalam hatinya dia sendiri. Jangan marah. Kenapa? Kau tahan marahmu, Allah akan beri kepadamu pahala yang luar biasa. Allah akan rasakan kepadamu kelezatan munajat kepadanya. Allah akan beri kepadamu yang sebagaimana diberi kepada orang-orang soleh. Ya, kan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, gurunya Habib Umar itu, sekaligus mertuanya, pernah sekali waktu ketika ngajar, datang seorang laki-laki dan langsung mengatakan begini, ya fajir, orang penipu, orang yang nggak tahu malu, jangan muamalah sama orang ini, bejat ini, di hadapan murid beliau.
Ketika di hadapan murid beliau diam aja. Selesai, ngajar lagi. Orang yang nyaci tadi pulang, ngajar lagi. Setelah ngajar sampai rumah, datang orangnya. Bilang, Gali Habib, ana minta maaf, ana salah orang. Ana salah orang. Ternyata yang ana caci bukan Habib antum, tapi ada Syekh Fulan yang ngajarnya sama di masjid ini. Ana tidak tahu, ada satu masalah, katanya yang mengganggu keluarga ana, ustadz yang ngajar di masjid. Ana kira antum, ternyata orang lain. Kata beliau, laqad samahtuka wa ana fil bait. Ana sudah maafin ente pas ana masuk rumah. Kenapa? Ana langsung lihat ente salah orang. Nah, uzur-uzur yang diucapkan di dalam hati inilah yang menjadi ketebalan iman. Ya. Kalau uzur ini nggak bangkit, tapi sebaliknya mengatakan, loh, ente ini dihina, mereka nggak tahu ente siapa. Loh, ente ini pencemaran nama baik, tak tahu tak, ente siapa. Satu, dia akan cepat marah. Kedua, menunjukkan dirinya sombong. Ya. Menunjukkan dirinya sombong. Pertama, cepat marah. Kedua, menunjukkan dirinya sombong. Ketiga, imannya tipis. Kalau iman tipis, ya udah akhirnya melampiaskan kemarahannya. Akhirnya dia dengan orang yang marah kepada dia sama aja. Apa bedanya? Yang ketiga, belum tentu dia selamat dengan ucapannya. Bisa jadi lebih parah daripada orang yang mencaci dia. Ya. Idza qabala al-isa'a bil isa'ah famata tantahil isa'ah. Kata Habib Umar, apabila kejelekan dia balas kejelekan, sampai kapan selesai kejelekan? Iya. Ente balas kejelekan dengan kejelekan, ya wes. Kalau ente baik sama ana juga baik sama ente. Kalau ente elek sama ana, jelek sama ana, ayo sejauh mana kejelekan ente, ana siap. Dan terus famata tantahil isa'ah, kapan selesai kejelekan ini? Kata. Waqad qala rajulun ya Rasulullah ausini, berkata seseorang, ya wahai Rasul, wasiatkan kepadaku. Faqala la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dia ulangi ucapannya, wasiatkan kepadaku lagi wahai Nabi. Faqala, Nabi tetap mengatakan la taghdab, jangan cepat marah. Wa alaikum bit tawadhu'i. Kata beliau Imamul Haddad, wasiat selanjutnya, wajib kepada kalian punya sifat tawadhu. Wa huwa ayanzur al-'abdu ila ghairihi min ahli iman bi 'ainil ijlal wa ta'zim. Apa tawadhu itu? Tawadhu itu seorang hamba melihat kepada orang lain daripada orang mukmin tadi itu dengan pandangan ta'zim, lebih hormat, lebih afdol daripada dirinya. Wa ila nafsihi ba'inil ihtiqari wal istisghar, dan memandang kepada dirinya tadi itu dengan pandangan remeh, dengan pandangan hina. Ini tawadhu. Hakikat tawadhu tadi itu mudah. Apa itu? Memandang orang lain lebih baik, memandang diri kita lebih jelek. Haula mufaddaluna minni. Mereka lebih baik daripada ana. Ana muznib wa ana mugassir. Wa ana apa? Aku itu orang pendosa, aku ini orang yang teledor kepada agama. Ya, aku orang yang lalai, ana ghafil. Tapi mereka kita katakan hadza rajul saleh. Fulan rajul karim. Fulan rajul azim. Ini orang baik, ini orang loman, ini orang mulia. Maka menunjukkan dirinya tawadhu. Itu sifat tawadhu. Kebalikan tawadhu sombong. Apa sombong? Merasa dirinya ta'zim, terhormat, agung, merasa orang lain hina. Waliyadzubillah. Dan tawadhu tadi ini sifatnya orang mukmin. Ya. Ketika semua para nabi dalam riwayat membanggakan dirinya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan ana khalilullah, aku adalah temannya Allah. Kata Nabi Musa, wa ana kalimullah, aku adalah manusia yang pernah diajak ngomong langsung dengan Allah.
Kata Nabi Isa, wa ana ruhullah. Aku ini ruhnya Allah. Aku nggak punya bapak. Langsung ditiupkan ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku langsung kepada Isa. Nabi mengatakan, wa ana habibullah wala fakhr. Aku adalah kekasihnya Allah. Kalau kekasih itu siapa? Ya khalilnya Allah, ya kalimullah, ya ruhullah. Mencakup di dalam kata-kata habibullah, kekasihnya Allah, wala fakhr, dan aku nggak bangga dengan seperti itu. Maknanya aku nggak sombong. Aku mengatakan seperti ini ingin menunjukkan bagaimana Allah beri kepadaku sesuatu yang luar biasa. Ini makna daripada tahaddutan bin ni'mah, yang dalilnya adalah fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang diberi oleh Allah kepadamu, tampakkan ke orang. Karena manusia tadi itu menampakkan kejelekan, cobaan, kesempitan, menampakkan kesenangan jarang sama orang. Ya. Kalau sudah kena masalah, kena musibah, Masya Allah, satu kampung tahu. Tidak tahu anak kena tipu kemarin. Datang nih, tak tahu enggak? Anak kena tipu, sudah kena tipu, kecelakaan. Setelah itu, ya haula wala quwwata, banjir ya akhi. Semua kejelekannya seakan-akan Allah nggak pernah ngasih kebaikan. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan keluh kesah. Dikit-dikit sambat, ngeluh aja. Idza massahul khairu manu'a wa idza massahul syarru wa idza massahul khairu manu'a wa idza massahul syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Ketika kena kebaikan dia pelit. Ketika kena kejelekan jazua, ketakutan, kemudian siaran. Ya, orang harus tahu. Kalau nggak update status, pilek aja update status. Pilek, ada apa update status? Lah orang musyawarah buat ente ngasih obat, enggak. Meriksa ente tidak. Buat apa? Ya, update status. Apalagi seorang wanita, jangan pernah curhat di dalam status. Curhatlah sama Allah. Karena orang lain nggak bakal bisa memberikan solusi. Orang lain hanya bisa menabur rahasia kamu. Tapi Allah akan menutup rahasia kamu dan akan memberikan solusi di dalam rumah tanggamu. Janganlah dikit-dikit salah paham. Update status. Kalau itu maumu ya sudah. Oh, apa itu? Bingung. Curagane bingung apa? Ya, orang itu kata Allah, sebagaimana Allah wasiatkan kepada Nabi Uzair, ya Uzair, la tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati idza sa'udat ilayya masawika. Kata Allah, wahai Uzair, jangan kau mengeluh kepada hambaku atas cobaan yang kau kasih, sebagaimana aku tidak mengeluh kepada para malaikat ketika disodorkan kepadaku dosa-dosa hambaku. Gak pernah dosa hambaku disodorkan setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Lalu aku ngeluh kepada malaikat, coba lihat fulan bin fulan. Gak mandek, gak berhenti. Coba lihat fulan bin fulan, maksiat terus. Coba lihat fulan bin fulan. Iya, gak mau tobat. Enggak. Aku kasih kepada dia musibah sedikit. Makanya jangan ngeluh sama orang, ngeluh kepada aku. Ya, hakadha daripada sifat tawadhu yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, wabil ikhlasi, yang ikhlas. Ikhlas itu fondasi amal. Amal apapun di bawahnya harus ikhlas. Wa huwa ayyuridal insanu bikulli khairin ya'maluhu wa kullu syarrin yatrukuhu wajhallahu wa thawabahu. Apa ikhlas itu definisinya? Ikhlas itu adalah seorang hamba atas perbuatan baik yang dia amalkan dan perbuatan jelek yang dia jauhi, tujuannya hanya satu, mencari ridho Allah dan cari pahala. Itu aja. Itu ikhlas.
Nggak ada embel-embel yang lain. Nggak duniawi, jabatan, pujian, posisi di tengah-tengah masyarakat. Enggak. Ana ngajak ente karena Allah. Ya. Kalau perlu lebih ikhlas lagi, nggak ngomong karena Allah. Ana mau ngajak ente suka iya, nggak suka iya. Ana begini. Niatkan dalam hatinya, ana berbuat karena Allah. Ana nggak mau dilihat sama orang lain, ana mau dilihat sama Allah. Bahkan ikhlas ini amalan paling sulit. Amalan paling sulit. Sering kita ini hadir pengajian, ditanya kenapa hadir? Udah enak. Namanya tetangga masuk gak hadir. Berarti bukan karena Allah ente hadir, karena gak enak. Ente kenapa hadir? Gak enak, sering datang ke rumah kok. Ana buat acara hadir terus, dia gak hadir. Masa ana diundang? Ana undang dia ke rumah, dia hadir terus. Masa ana diundang dia gak hadir? Bukan karena Allah. Terus lagi, ente kenapa hadir? Yes, mungkin ada sedikit rizik yang bisa ana bawa. Bukan karena Allah. Kalau karena Allah, ana sampai ke sana iya, dapat rezeki iya, mau dia nanti ana undang mau hadir enggak, pokoknya ana ikhlas sama Allah. Wah, ada sulit, tidak akan bisa kecuali riyadhah, terbiasa dulu. Ya. Kenapa soalnya? Karena yang akan balas keikhlasan dia bukan orang lain tapi Allah. Faman arada ma'a wajhillah manzilatan 'indan nas. Lihat. Kata beliau Imam Haddad, tolak ukurnya bagaimana? Apabila seorang mukmin tadi itu bersamaan keikhlasannya, bersamaan mencari ridhonya Allah, mencari juga ridhonya manusia, au madhan, mencari pujian manusia, au malan, atau dia juga selain mencari ridho, mencari hartanya manusia, fahuwa mura'in, maka dia sekarang orang yang riya. Warriya'u muhbitun lil amal, maka riya adalah amalan yang bisa menghapus pahala. Wa mubtilun litsawab, dan bisa menghilangkan ganjaranmu selama ini. Selesai. Ya, ikhlas itu begitu penting. Bahkan kalau ada seorang soleh mengatakan, ibarat orang itu mau ikhlas seperti begini. Ada orang yang kebut-kebutan depan ente, anak muda pakai potongan petal begitu, naik sepeda motor, knalpotnya nyaring, preng gitu, preng gitu, terus ngebut depan ente bolak-balik, terus jatuh depan ente. Setelah itu ente ambil, ente tolong dia. Tapi ketika ditolong anak muda tadi ini, dia nggak mau. Dia mengatakan, carno ya aku, biarin aku, saya bisa sendiri. Tetap kau tolong anak itu karena keikhlasanmu, itu masih kulitnya ikhlas. Bukan intinya, itu masih kulitnya. Sulit loh itu. Niat baik sama orang, gak diterima, ditolak. Terus tetap dia tolong, dia masih berbuat baik. Kata ulama, orang soleh tadi itu masih kulitnya ikhlas. Belum puncaknya itu. Nah, kata daripada sifat ikhlas dan sifat tawadu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diwasiatkan oleh Imamul Haddad. Maka yang ikhlas ya. Yang ikhlas sebagaimana datang riwayat nanti ada 3 golongan. Yang pertama ulama, yang kedua orang yang kaya, dermawan, yang ketiga orang yang mati syahid. Ketika ditanya, kau apa amalmu? Katanya, saya ketika cari ilmu karenamu ya Rob. Kemudian saya ajarkan karena engkau juga ya Allah. Saya juga berdakwah karenamu. Kemudian malaikat mengatakan, kadzabta, kau bohong. Kau belajarnya agar menjadi ulama yang banyak undangan. Kau ketika berdakwah cari uang. Kau cari posisi. Maka kata Allah, kalau begitu kau bukan karena aku. Wahai malaikat, seret dia masuk ke dalam api neraka. Orang yang kedua juga sama. Orang yang loman, orang yang dermawan dalam hartanya. Dia munfik. Orang yang berinfak. Ditanya,
Apa yang kau perbuat? Aku kerja karenamu ya Allah. Aku dapat uang, aku infakkan di jalanmu ya Rabb. Aku berharap ridhamu ya Allah. Malaikat menjawab, kadzabta, kau bohong. Kau cari uang itu untuk mencari posisi di masyarakat. Kau biar dikatakan haji kaya raya. Kau biar dikatakan dermawan. Kau juga infakmu gak ikhlas karena Allah. Kau biar dapat pujian, biar namamu terangkat, biar kau dihormati. Tak bisa. Ya. Yang mana dalam Al-Quran nanti, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu atas dirinya sangat tahu. Ketika dibuka aibnya di hadapan Allah, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada seorang pun di hadapan Allah. Allah buka aslinya. Dia tahu dirinya salah. Walau alqa ma'adzirah, meskipun masih cari alasan. Enggak ya Rabb, saya masih enggak bisa. Semua nanti itu dibuka semuanya sama Allah. Wa hussila ma fis sudur, dan akan diungkap apa yang ada di dalam hati tadi itu semuanya nanti di hari kiamat. Kemudian kata Allah, seret ke neraka. Yang ketiga, golongan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kata Allah, apa amalmu? Aku ikut perang karenamu ya Rabb. Aku korbankan hartaku untuk membeli alat perang untuk ikut perang. Aku ingin menjadi mujahidin fisabilillah. Aku ini sampai syahid di mata, untuk aku menjadi syahid sampai aku tidak dimandikan biar aku menjadi orang yang syuhada dan dibangkitkan di dalam golongan syuhada. Kata malaikat, kadzabta, bohong kau itu semua. Kau berperang agar dikatakan pahlawan. Kau itu dikatakan mujahidin fisabilillah enggak? Kau mencari ghanaim, harta rampasan perang. Kau syahid agar kau dikenal orang yang syuhada, tapi syuhada fid dunya, bukan syuhada fil akhirah. Syuhadamu hanya di dunia, hanya tidak dimandikan jenazahmu saja, tapi kau nanti akan dibangkit bersama orang biasa. Akhirnya kata Allah, seret tiga-tiganya ini masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena amalnya nggak ikhlas karena Allah. Makanya manusia seperti kita harus usaha. Ya, ini semua amalan-amalan hati harus tata'awwad. Kau harus berbiasa dulu. Riyadhah. Terus bagaimana kita gempleng hati tadi itu? Caranya ya dengan taklim seperti ini. Mengenal diri sendiri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Maknanya apa? Akan kenal apa yang diminta oleh Tuhannya. Tuhannya minta tawadhu. Caranya bagaimana? Kenali dirimu. Kau siapa? Kau punya apa? Kau pandai. Yang ngasih ilmu siapa? Yang ngasih otak siapa? Yang ngajari siapa? Kau tidak punya apa-apa. Kau kaya. Kaya kau punya siapa? Hartamu titipan dari Allah. Yang menjadikan kau pintar kerja Allah. Iya. Kau paham dirimu, kau akan paham bagaimana keinginan Tuhanmu. Itu maknanya ma'aman arafa nafsah faqad arafa rabbah. Allah minta kepada kita apa? Tawadhu. Bagaimana? Kenali diri kamu. Allah minta kepada kita ikhlas. Ya, terus bagaimana? Caranya biar ikhlas, kenali diri saya. Dirimu sendiri. Dengan seperti itu, faman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika dia faham terhadap dirinya, maka dia faham apa yang diinginkan Tuhannya. Maka dengannya menjadi mukmin yang hakiki, mukmin yang diinginkan seperti Nabi, mukmin yang betul-betul mengikuti jalan para salafus saleh, yang di situ terdapat kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.